Ini minumnya. Gimana? Udah lama gak ketemu ini. Iya. Apa kabar? Ya masih gini-gini aja sih. Tapi enak ya jadi kamu San. Dapat kerjaan, bantuin. Enak gimana? Ya aku cuma bantu-bantu orang tua sih, Lek. Tapi ya kadang capek juga. Lah kamu gimana, Lek? Udah dapat kerjaan belum ini? Nah, belum dapat ini sih. Ini baru cari-cari terus kalah sama ordal juga ini. Waduh, ordal lagi ini. Iya. Ordal itu emang bahaya, Lek. Iya bener juga ya. Ya, kamu tenang aja lah, Lek. Besok juga pasti dapat kerja. Yes. Apa? Ya sama-sama. Mas, es jeruk mas. Oh ya. Ya udah aku tak layanin pelanggan dulu ya. Ya silakan Sa. Terus. Ini mas. Oh, iya. Duduk di sini. Boleh Pak, boleh Pak, silakan. Jadi gini mas. Iya. Mohon maaf ya sebelumnya. Iya. Tadi saya mendengar percakapan masnya. Iya. Saya masnya butuh lowongan pekerjaan ya. Betul Pak. Kebetulan saya ada lowongan pekerjaan di sini. Iya. Ini brosurnya. Coba masnya baca-baca dulu aja. Nah di bawah ini ada CV yang bisa dihubungin. Nanti kalau masnya tertarik, gue aku nomor itu aja ya. Udah gitu dulu ya mas. Saya ada urusan mendadak ini. Oh iya. Makasih Pak. Selamat datang di PT Skarkopit. Ada yang bisa saya bantu? Permisi. Untuk tes karyawan di ruang HRD di bagian mana ya? Dari sini, Bapak bisa jalan lurus, nanti belok kiri, di paling ujung sebelah kanan ada pintu warna putih. Baik, terima kasih Kak. Loh, Bapak yang kemarin, selamat pagi Pak. Wah selamat pagi Bapak. Sudah siap kerja? Ya Pak. Nanti langsung masuk saja ke ruangan HRD 01 bareng sama Pak Farel. Itu aja ya. Ya Pak. Bagaimana Bapak hasilnya? Diterima dong Kak. Wah, selamat. Kapan mulai bekerja? Besok sudah bisa bekerja. Selamat bergabung Bapak, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Kak. Mas Alek, tolong nanti sore lembur ya. Tolong diawasin proses supply nanti sore. Ini data barang-barangnya yang akan disuplai. Aman kan Mas? Aman Pak. Oke, makasih ya Mas. Iya, siap Pak. Masalah lembur lagi. Padahal kemarin juga udah lembur. Tapi Pak, ini agak aneh. Pengembang ada, Big Mac ada, loh, ada kuri, bukan apa, formalin kan. Eits,
Bentar dulu. Ini kan perusahaan kosmetik. Kok ada merkuri, formalin? Bukankah itu benda berbahaya? Terus Alek ini juga bodoh deh. Udah tahu kayak gitu masih tetep aja di checklist. Apa kalian sudah curiga? Gimana? Stay tune terus guys. Wih, pegawai baru mampir nih. Ini minumnya. Ya makasih ya Sya. Gimana kerjanya? Sebenarnya gini sih, aku mau cerita sebenarnya. Kok kayak ada praktik-praktik ilegal gitu ya di perusahaan. Kayak di proses supply kemarin kan itu aku lihat kayak ada merkuri sama formalin. Padahal kan ini perusahaan kosmetik ya. Aduh, Merkuri? Apa tuh itu merkuri? alah itu loh merkuri kayak bahan-bahan yang berbahaya gitu loh. Nanti dicampur sama kosmetik. Bahaya. Iya. Loh, padahal kan perusahaan itu kayak kosmetik loh. Iya. Kan buat kulit itu. Benar. Terus kan di undang-undang sudah ditulis ya kalau pelaku usaha itu kan harus memberikan informasi ke pelanggannya itu yang benar. Oh iya. Terus juga menjaga kenyamanan sama keamanan pelanggan juga. Nah, iya. Kalau gitu berarti itu kan masuk pelanggaran ya. Benar. Terus kamu gimana bakalnya? Kalau menurutku ya, bilang aja berani ya. Polisi kan? Iya. Kalau mau lapor ke polisi sih kayaknya belum berani ya. Soalnya kan nanti aku bisa nganggur juga kalau perusahaanku tutup. Ya benar juga sih. Tapi yo aspek kejujuran sama UUD legalitas itu juga penting ya. Benar juga ya. Tapi coba nanti aku tak cari-cari bukti yang akurat dulu ya biar gak salah paham. Oke. Iya sih, benar juga. Ya udah, aku tak melayani pelanggan dulu ya. Ya boleh dah. Kamu dinikmati layanan dulu. Dah pikir dulu jangan banyak pikiran apa Pak? Siap. Cek. Oke. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Halo guys, jadi aku mau review produk nih. Nah, jadi aku kemarin tuh habis di endorse sama PT Skarcupit dari produknya itu adalah Glow Skin. Nah, tapi aku nggak tahu muka aku tuh jadi kemerahan dan panas gitu. Kalian ada yang gitu nggak? Lah iya kak, aku pakai itu juga malah beruntusan. Nah kan guys, jadi bukan aku doang yang ngerasa gitu, tapi teman-temanku tuh juga ada yang kayak gitu. Terus dengar-dengar itu pakai krim merkuri ya kak. Sumpah guys, aku nggak tahu ya kalau dari perusahaan tuh pakai krim merkuri atau enggak, tapi seharusnya sebagai perusahaan tuh nggak boleh kan ya. Harusnya tuh lebih transparan sama terbuka sama beretika juga. Tapi jangan kemakan hoak dulu ya guys. Mungkin aja kalau perusahaan ini tuh mungkin ada kesalahan apa gitu. Oke guys, jadi aku nggak bisa nemenin kalian lama-lama. Besok aku mau konfirmasi sama customer service-nya dari PT Skarcupit. Oke guys, bye-bye. Permisi Pak Alek. Silahkan Bu Mel. Selamat pagi ya Pak Alek. Maaf nih ganggu waktunya. Santai aja. Kenapa kok pagi-pagi kesini Bu Mel? Jadi gini Pak, saya punya info, tapi Pak Alek tolong keep sendiri dulu ya. Jadi kan Pak, minggu depan bakal ada pengadaan barang. Nah, saya minta markup harga sama biaya operasional nanti dinaikin ya. Kenapa gitu Bu? Kayak nggak tahu aja nih Pak Alek. Tenang aja kalau soal itu mah, ntar saya bagi hasilnya adil kok sama Pak Alek. Saya juga nggak berani Bu, itu kan juga termasuk tindakan pelanggaran Bu. Aduh, masa kayak gitu aja Pak Alek nggak berani sih? Emang Pak Alek nggak butuh uang ya?
Urusan itu mah tenang aja Pak Alek. Lagian kan asalkan data aslinya nggak kepublis juga bakal aman kok. Waduh, gimana ya Bu? Saya nggak berani Bu. Ya udah ya Pak, kalau kayak gitu sih saya nggak tahu semisal nanti bakal terjadi apa-apa sama Pak Alek, saya nggak menjamin. Kalau gitu saya pikir-pikir dulu lah Bu. Nah gitu dong Pak, kalau gitu saya tunggu kabar Bapak besok lusa ya. Bapak Alek bisa langsung melanjutkan pekerjaannya lagi, saya izin duluan. Ya Bu, terima kasih informasinya. Gimana lagi nih ya Allah, cobaan apa lagi nih? Alek, Loh, Rachel, udah lama gak ketemu nih, dulu gak sih? boleh. Mau kemana, Cel? Jadi aku mau ke PT Skarcupit nih. Terus gimana kabar kamu, Lek? Baik, Cel, kamu kemana? Kalau aku sih baik aja, cuma kemarin tuh aku tuh habis dapat endorse gitu loh dari PT Skarcupit. Tapi ternyata muka aku tuh jadi merah-merah gitu loh sama gatel gitu. Gak tahu sih kenapa gitu. Aku juga kebetulan kerja di Skarcupit sih, sebenarnya. Oh iya kan, Lek? Sebenarnya aku tuh bingung, Cel. Aku boleh cerita? Silahkan, Lek. Jadi gini, Cel, di PT Skarcupit itu aku udah mulai lihat ada barang-barang berbahaya kayak merkuri, formalin dan lain-lain. Terus juga kemarin juga aku sendiri mau dijerumuskan di pelanggaran korupsi, suap dan kejadian aneh lainnya. Serius, Lek? Merkuri sama formalin kan tuh bahaya kan? Aku bakal viralin di kontenku, Lek. Oh iya, Lek, kamu tahu kan itu pelanggaran? Kenapa nggak coba lapor di pihak berwajib? Aku tuh sebenarnya mau lapor, tapi aku bingung, Cel. Aku juga diintimidasi sama manajer di sana. Aku bakal bantuin kamu, Lek. Kita bongkar sama-sama ya. Nanti gini, aku bakal buat konten. Nah, aku yakin nih konten ini bakal meledak. Soalnya kasus ini tuh lagi hangat banget gitu. Nah, abis itu kita buruan lapor ke pihak berwajib. Kamu nggak usah takut. Tenang aja, selagi kita bener, aman aja, Lek. Oh iya, Kak Cel. Makasih ya. Aku malah jadi ngerepotin kamu. Enggak, Lek. Jangan lupa bikin surat lapor ke pihak berwenang ya. Aku lanjut dulu ya, soalnya buru-buru. Oh iya, Cel. Oke, bye, Lek. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai etika bisnis serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk overclaim. Seperti yang kita tahu, produk overclaim sendiri itu melanggar prinsip etika bisnis seperti kejujuran, transparansi, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada pelanggaran produk overclaim yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia termasuk pada UUD nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dengan pasal yang terkait seperti pasal 19 yang berisi tentang larangan informasi yang menyesatkan dan pasal 62 sampai 63 yang berisi tentang sanksi pidana dan administratif. Lalu selanjutnya ada UUD nomor 18 pada tahun 2020 tentang pangan juga menyebut pasal 106 sampai 144 dan 145 yang mengenakan sanksi administratif seperti penarikan produk, pidana penjara selama 3 tahun dan denda 6 miliar. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa.
Permisi Bu, kami dari pihak kepolisian kemarin ingin bertemu dengan pemilik perusahaan PT Skarpupit. Ya betul, dengan saya sendiri. Ada apa ya Pak? Kami kemarin ingin melakukan audit tentang produk dan bahan dari skincare Anda. Kenapa dadakan sekali ya Pak? Apakah bisa besok saja? Tidak bisa Bu, karena prosedur dari kami memang dadakan agar bisa langsung menguji dari bahan perusahaan Anda. Ya sudah, silakan masuk Pak. Oke, baik Bu. Yo, sore Pak. Sore. Sore. Waduh, bagaimana ini saudari aku dan saudari Elisa? Ini sudah pasti bahan kimia yang berbahaya nih. Betul Pak. Sepertinya indikasi saya ini adalah bahan merkuri. Iya, udah pasti harus ditangkap ini. Mohon maaf Pak, Bu, ini bukan apa-apa, ini adalah limbah perusahaan produksi yang kita buang kemarin. Tidak bisa Ibu, Anda sudah pasti berbohong. Ini sudah pasti bahan kimia yang berbahaya. Enggak Pak, ini aman Pak untuk bahan produksi. Tidak bisa, Anda sudah pasti berbohong Ibu. Enggak Pak, ini aman. Tidak bisa Bu, Anda harus kami tahan dan kami periksa terlebih dahulu. Tidak Pak, tidak. Sekarang udah ditangkap. Kejar. Jangan melawan. Hold me so I know that I belong. I don't need to fight a moment. You have won. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarasti Pramadani selaku pemilik dan penanggung jawab penuh PT Skarkupit menyampaikan pernyataan resmi mengenai pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan kami. Berdasarkan pemeriksaan mendadak dari pihak berwenang, PT Skarkupit dinyatakan melanggar beberapa regulasi penting, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ketentuan UUD 1945 Pasal 28H mengenai hak atas rasa aman bagi warga negara, serta nilai fundamental Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengakui bahwa sebagai pemilik perusahaan, saya telah lalai dalam menjalankan pengawasan sehingga terjadi praktik yang merugikan konsumen dan mencederai etika bisnis yang seharusnya saya junjung. Saya menerima sepenuhnya sanksi dan proses hukum yang diberlakukan kepada saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para konsumen yang mengalami dampak langsung. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh kejadian ini dan akan bersiap kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan. Sebagai warga negara Indonesia, saya menghormati hukum, menjunjung nilai-nilai Pancasila, dan berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu ceritanya Mas. Wah, tapi ternyata perjalanan hidupnya ribet banget ya Mas. Tapi jujur sih dari aku sendiri ngeliat perjalanan hidup dari Masnya itu keren banget. Ya jujur dari saya sendiri juga, saya bisa sampai di titik ini ya gara-gara dukungan dari orang-orang terdekat saya sih Mas. Tapi emang menurut saya juga dukungan orang-orang terdekat tuh emang ngaruh sih Mas ke kehidupan kita. Tapi kalau boleh tahu, emang Masnya sekarang
Kerja di mana ya? Kalau saya sendiri sih saya sudah jadi CEO perusahaan kosmetik berkelanjutan sih mas. Wah kacau banget itu mas. Kalau boleh tahu industri keberlanjutan itu apa ya mas? Ya kalau di perusahaan saya sendiri sih itu fokusnya saya ngolah limbah kulit semangka jadi barang-barang kosmetik. Ya hitung-hitung juga ngambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan juga dari perusahaan kosmetik sih mas. Keren banget sih mas. Tapi dari yang aku lihat dari cerita masnya tadi yang 10 tahun ke belakang, jujur itu keren mas karena progresnya kan juga cepet banget. Iya mas. Kalau saya sendiri sih belum ada apa-apanya ya mas ya dari dibanding teman saya ini yang dulunya cuman punya warmindo kecil, sekarang udah punya kafe-kafe yang hits 5 malahan sekarang mas. Ya, cerita dikit ya mas ya. Iya silakan. Alhamdulillah ya masih dikasih kesempatan itu. Kalau inget-inget 10 tahun yang lalu ya kayak ya susah senang itu, jatuh bangun bareng juga sampai bisa usaha mulai jalan sampai punya 5. Alhamdulillah mas 5. Ya beda-beda kota sampai sekarang masih rame. Ya alhamdulillah kalau masih rezekinya mah bersyukur juga. Keren ya mas ya. Ternyata hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat keren. Tapi kalau boleh tahu untuk penonton yang ada di rumah, boleh dong mas spill gimana caranya biar jadi sukses terus biar keren kayak kalian berdua itu gimana? Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Halo guys, jadi kita tadi kan habis jalan-jalan ke mall nggak sih teman-teman? Seru banget tadi ada mas-mas coba deh Cel ya. Aku lagi terus ini apa ya? Kak Rahel katanya pernah ada pengalaman skincare abal-abal. Itu gimana ya Kak, ceritain dong. Tuh ada yang nanya Cel, katanya pernah ada pengalaman skincare abal-abal tuh gimana? Emang iya Cel? Waduh, masa-masa itu ya. Oke, aku akan jelasin ya. Dengerin nih, dengerin. Simak, seru nih. Jadi 10 tahun yang lalu aku tuh punya teman yang kerja di industri kosmetik ilegal gitu loh. Nah dia tuh kayak nggak tahu, jadi kasihan banget mana dia udah terlanjur masuk di industri gitu. Kemudian ada yang bikin kaget lagi nih. Jadi di sana tuh juga ada praktik penyelewengan dan bahan ilegal gitu. Nah, bahan ilegal apa tuh Cel? Merkuri sama formulin sih seingat aku. Waduh, bukannya bahan itu bahaya buat muka ya? Nah iya, makanya pas saat aku di industri itu muka aku tuh jadi kemerah-kemerah gitu. Ngawur banget deh itu Cel. Terus apa yang dilakuin Kak? Dengar-dengar intinya kan ditutup 10 tahun yang lalu. Bener Kak? Terus apa yang dilakuin tuh Kak? Oh iya, terus gimana tuh industri kebudayaan? Yang jelas itu kan tindakan yang salah dan nggak bener untuk dilakuin. Kan itu kan juga melanggar wawasan kewarganegaraan, melanggar UUD dan Pancasila, dan jelas praktik bisnis yang tidak jelas. Nah, jadi setelah temanku dapat bukti yang akurat itu, dia tuh langsung ngumpulin bukti dan melapor di pihak yang berwajib. Setelah semua laporannya, itu tuh akhirnya diproses dan akhirnya ada pengecekan di industri dan terbukti bersalah gitu. Habis itu ya ketangkep sesuai dengan prosedur hukum dan diterapkan pada pasal-pasal dan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Oh jadi tutupnya bisnis itu tuh sejalan sama angkatnya kasus-kasus itu ya Cel ya? Ya begitulah sih kira-kira. Keren Cel kalian. Terus temanmu itu sekarang di mana? Wah dia keren banget, sekarang tuh dia jadi CEO industri kosmetik yang berkelanjutan gitu. Hahaha, keren banget. Semoga keren banget. Apa sih? Enggak. Kak, tips jadi pembisnis yang bener kayak gimana? Kalau itu sih jangan tanya aku ya, karena aku tuh content creator bukan pembisnis. Intinya hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat keren. Tapi kalau boleh tahu untuk penonton yang ada di rumah, boleh dong mas spill gimana caranya biar jadi sukses terus biar keren kayak kalian berdua itu gimana? Ya kalau tipsnya dari saya sendiri sih itu ya based on dari cerita saya tadi sih mas. Terus juga jangan pernah melanggar etika bisnis kalau punya bisnis, terus jangan melanggar juga peraturan perundang-undangan, jangan melanggar Pancasila sih mas. Terus juga satu lagi intinya jadi orang yang